أجيب دعوة الداع إذا دعان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Nurdiana dengan NIM 0431485517. Salam sehat teman-teman, semoga teman-teman semua dan bapak atau ibu guru tutor selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Dampak buruk COVID-19. Virus corona menjadi topik terhangat sejak 2 pekan terakhir Januari 2020. Dalam pembahasan COVID-19 ini, perlu kita ketahui apa itu COVID-19 dan dampak dari COVID-19. COVID-19 adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dalam kasus ini, berdampak ke semua kategori umur. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, bahkan cenderung menyebabkan kematian. Ini ada dampak COVID-19, ada pemberhentian aktivitas masyarakat, lalu krisis ekonomi, dan pemecatan karyawan lalu untuk menghindari kerumunan. Pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Sejak terjadinya COVID-19 yang semakin meningkat, pemerintah memutuskan pembatasan sosial berskala besar untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Di sini ada dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, salah satu contohnya dari PSBB, dan ini ada krisis ekonomi. Jadi warga Indonesia, masyarakat Indonesia ini krisis ekonominya menurun teman-teman. Dari yang jualan pinggir jalan jadi sepi dan pemecatan karyawan-karyawan. Banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus lakukan pemutusan hubungan kerja. Dan di sejumlah daerah se-Indonesia berdampak kemerosotan ekonomi di semua lini warga. Pembatasan gerak masyarakat serta penghentian sementara transportasi umum termasuk pesawat dan kapal menyebabkan okupansi hotel merosot. Penutupan tempat pariwisata sebagai salah satu denyut nadi bisnis hotel memperparah situasi. Jadi dari pengertian PSBB tadi itu tuh masyarakat diberhentikan kegiatannya dan untuk pergi kemana-mana itu tidak diperbolehkan karena agar tidak tertular COVID-19. Lalu bisnis hotel di sini tuh jadi turun drastis bisnisnya. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah di Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan. Yang pertama, ada peningkatan konsumsi dalam negeri. Peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada ekspansi moneter. Salah satu pergerak ekonomi nasional
adalah konsumsi dalam negeri. Jadi teman-teman harus menghargai produk dalam negeri, teman-teman. Untuk tidak membeli barang luar negeri terlebih dahulu, karena di sini kita harus membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Jadi contohnya, tukang bakso yang tadinya punya modal sendiri lalu diberi kemudahan oleh pemerintah yang dinamakan UMKM. Cara mengantisipasi penularan COVID-19. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan vaksinasi atau imunisasi, bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Stop COVID-19. Patuhi 5M. Ada mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Di sini ada mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Biasanya ada di Indomaret atau di tempat-tempat makanan luar saja di sana menyediakan keran dan sabun untuk teman-teman cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki toko-toko tersebut. Menutup mulut dan hidung dengan masker. Ini untuk mencegah virus COVID-19, karena COVID-19 itu bisa tertular dari udara dan percikan air liur dari kita yang misalnya bicara gitu. Tanpa disadari memang ada percikan-percikan itu, dan itu tidak baik kalau kita lagi ngobrol, teman-teman. Makanya kita harus menutup diri dengan masker. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jika tidak ada keran yang tadi saya sebutkan, yang ada di luar toko, itu kita harus membawa hand sanitizer agar tangan kita selalu bersih dan memegang barang satu ke barang lainnya itu steril. Karena kita tidak tahu barang tersebut biasanya dipegang oleh orang itu sehat atau tidak. Jadi untuk mencegahnya kita harus membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Menghindari kerumunan. Yang biasanya olahraga di luar, di stop dulu teman-teman untuk menghindari kerumunan dan untuk memutuskan COVID-19 ini. Membatasi mobilitas. Biasanya yang pulang kampung, terus yang ada acara di hari raya, itu tidak diperbolehkan untuk kampung halaman masing-masing karena untuk mencegah COVID-19 ini. Terima kasih untuk perhatian Ibu dosen atau Bapak dosen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengeditan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.